Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Murtafi'ah dengan NIM 2019-310027. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nuraini dengan NIM 2019-310031. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nilina Kristi dengan nomor induk mahasiswa 2019-310035. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dimas Yudhistira dengan nomor induk mahasiswa 2019-310066. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Raizana Firdaus dengan NIM 2019-310090. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisa. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan atau kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa yaitu ada 4. Yang pertama ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitas atau profitability, dan yang terakhir adalah stabilitas usaha. Selanjutnya, yang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan liquid. Dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya, kalau perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid. Kewajiban keuangan sesuatu perusahaan pada dasarnya digolongkan menjadi 2. Yang pertama, kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur, dan yang kedua yaitu kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi yaitu intern perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur dinamakan dengan likuiditas badan usaha. Sedangkan yang berhubungan dengan pihak produksi dinamakan likuiditas perusahaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya, apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable. Nah, dalam hubungannya antara likuiditas dan solvabilitas ada 4 kemungkinan keadaan yang dapat dialami oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang liquid dan solvable. Yang kedua, perusahaan yang liquid tetapi insolvable. Yang ketiga, perusahaan yang illiquid dan insolvable. Dan yang terakhir yaitu perusahaan yang illiquid tetapi solvable. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rentabilitas atau profitability. Rentabilitas atau profitability adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan demikian, rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam satu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Modal perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari pemilik perusahaan atau biasa disebut dengan modal sendiri dan dari para kreditur atau modal asing. Rentabilitas perusahaan dapat dihitung dengan 2 cara. Yang pertama, perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan, yaitu modal sendiri ataupun modal asing.
yang disebut dengan rentabilitas ekonomis, sedangkan yang kedua yaitu perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik perusahaan tersebut. Nah, rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. Oleh karena itu, keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut rendable. Oleh karena itu, dibagi manajemen atau pihak-pihak. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah stabilitas usaha. Stabilitas usaha adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya, dan akhirnya membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. Nah, dari keempat faktor tadi, maka yang terpenting bagi para kreditur adalah faktor rentabilitas, karena rentabilitas ini merupakan jaminan yang utama bagi para kreditur tersebut, dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan seputar prosedur analisa. Sebelum mengadakan analisa terhadap suatu laporan keuangan, penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan tersebut. Penganalisa harus dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, bahwa agar dapat menganalisa laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan, maka perlu mengetahui latar belakang dari data keuangan tersebut. Dan juga penganalisa harus mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan yang cukup di dalam mengambil suatu kesimpulan. Di samping harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan-perubahan kondisi perusahaan, juga harus mempertimbangkan perubahan tingkat harga-harga yang terjadi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu perbedaan-perbedaan klasifikasi dari pos-pos yang ada dalam laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Bentuk dan isi dari laporan keuangan tidak atau belum ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan industri maupun perdagangan, sehingga klasifikasi dari pos-pos yang ada pada laporan keuangan tersebut akan berbeda-beda dengan perusahaan yang lain. Dari perbedaan-perbedaan tersebut yaitu yang pertama, ada laporan tersebut disesuaikan dengan tekanan atau tujuan manajemen atau maksud penggunaan laporan tersebut, yaitu misalnya untuk tujuan intern atau tujuan perencanaan dan pengawasan intern akan berbeda dengan laporan yang ditujukan untuk ketentuan penentuan pajak atau kemungkinan adanya laba yang disembunyikan. Juga akan berbeda dengan laporan yang akan ditujukan untuk para kreditor atau calon kreditor, di mana untuk tujuan kredit ini akan ditonjolkan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pendapat di antara mereka yang menyusun laporan keuangan tersebut. Misalnya perbedaan pendapat tentang besarnya suatu pengeluaran untuk reparasi atau perbaikan mesin yang harus dikapitalisir, taksiran umur dari suatu aktiva tetap, dan lain-lain. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan pengetahuan serta pengalaman daripada akuntan yang menyusun laporan. Misalnya akuntan yang memperoleh pendidikan atau pengetahuan sistem akuntansi secara kontinental atau rekening stelsel, dengan akuntan yang memperoleh pengetahuan akuntansinya secara Anglo-Saxon atau accounting, maka bentuk atau susunan laporannya akan berbeda. Dan perbedaan yang terakhir yaitu adanya kegagalan untuk menerapkan sebutan-sebutan atau terminologi ataupun klasifikasi yang terbaru yang telah diterima umum atau lazim digunakan. Oleh karena itu, sebelum mengadakan perhitungan-perhitungan, analisa dan interpretasi penganalisa harus mempelajari atau mereview secara menyeluruh, dan kalau dianggap perlu, diadakan penyusunan kembali dari data-data sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan tujuan analisa. Maksud dari perlunya mempelajari data secara menyeluruh ini adalah untuk meyakinkan pada
penganalisa bahwa laporan itu sudah cukup jelas menggambarkan sebuah laporan keuangan yang relevan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang metode dan teknik analisa. Jadi, sesuai di dalam PowerPoint, metode dan teknik analisa dapat digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada di dalam laporan tersebut, sehingga dapat diketahui perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau juga perbandingan dengan alat-alat pembanding lainnya. Contohnya saja seperti diperbandingkan dengan laporan keuangan yang sudah dibudgetkan atau dengan menyatunya laporan keuangan perusahaan lainnya. Dan di sini juga memiliki tujuan tertentu dari setiap metode dan teknik analisa, yaitu untuk menyederhanakan data sehingga dapat untuk lebih dimengerti. Dalam menganalisa harus mengorganisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur dan kemudian menganalisa dan menginterpretasikan sehingga data tersebut bisa lihat secara jelas dan lengkap. Dan di sini ada dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan. Di antaranya, yang pertama yaitu analisa horizontal. Adalah analisa dengan mengadakan pembanding laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat ini, sehingga akan diketahui perkembangannya. Yang kedua yaitu analisa vertikal. Jadi dalam analisa vertikal sendiri yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbanding antara pos yang satu dengan pos lainnya di dalam laporan keuangan, sehingga hanya diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat ini itu saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 8 teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan. Jadi di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan juga beberapa dari analisa tersebut. Untuk yang pertama yaitu analisa perbandingan laporan keuangan. Untuk penjelasannya di sini adalah suatu metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih, dengan menunjukkan yang pertama yaitu data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. Yang kedua yaitu kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. Lalu yang ketiga yaitu kenaikan atau penurunan dalam persentase. Yang keempat adalah perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. Lalu yang kelima yaitu persentase dari total. Jadi dalam analisa dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk yang kedua yaitu tren atau tendensi, posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. Jadi dalam penjelasan di sini adalah suatu metode atau teknik analisa yang mengetahui tendensi atau kecondongan daripada keadaan keuangannya tersebut. Apakah menunjukkan tetap, naik, bahkan juga turun. Lalu yang ketiga yaitu laporan dengan persentase per komponen. Jadi untuk penjelasannya di sini adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Lalu untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja dan juga untuk mengetahui struktur pemodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Lalu yang keempat di sini adalah analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi dalam analisa sumber dan penggunaan modal kerja di sini adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber suatu penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab perubahannya modal kerja dalam periode tertentu. Lalu yang kelima di sini adalah analisa sumber dan penggunaan kas. Jadi untuk penjelasannya di sini adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab perubahannya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber sekaligus penggunaan uang kas selama periode tertentu. Lalu yang keenam di sini adalah analisa rasio. Jadi dalam analisa rasio di sini adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi serta individu atau juga kombinasi dari kedua laporan tersebut. Lalu yang ketujuh di sini adalah analisa laporan perubahan laba kotor.
Jadi dalam analisa laporan perubahan laba kotor ini adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab dari perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain, atau juga perubahan dari laba kotor suatu periode dengan laba dibudgetkan untuk periode tersebut. Lalu yang kedelapan adalah analisa break-even. Jadi dalam analisa break-even di sini adalah suatu analisa yang menentukan tingkat dari penjualannya yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar tidak menderita kerugian dari perusahaan tersebut, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualannya. Jadi, metode-metode yang sudah disebutkan dan dijelaskan ini adalah merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan. Dan setiap metode analisa juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sekian, untuk waktu selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pembandingan laporan keuangan. Analisa pembandingan laporan keuangan. Neraca menunjukkan aktiva, hutang uang modal perusahaan pada saat tertentu. Dengan demikian, neraca yang diperbandingkan atau comparative balance sheet menunjukkan aktiva, hutang, serta modal perusahaan pada 2 tanggal atau lebih untuk satu perusahaan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu dengan memperbandingkan neraca untuk 2 tanggal atau lebih, maka akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan ini penting untuk diketahui sebab akan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan. Perubahan-perubahan ini disebabkan karena 1. Laba atau rugi yang bersifat operasional maupun yang bersifat insidentil. 2. Diperolehnya aktiva baru maupun adanya perubahan bentuk aktiva. 3. Timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan bentuk hutang dari hutang yang satu ke bentuk hutang yang lain. 4. Pengeluaran atau pembayaran atau penarikan kembali modal saham atau adanya penambahan atau pengurangan modal. Laporan laba rugi menunjukkan penghasilan-penghasilan yang diperoleh perusahaan, biaya-biaya yang terjadi, serta laba atau rugi neto sebagai hasil dari operasi perusahaan selama suatu periode tertentu. Sehingga laporan laba rugi yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan, biaya, laba atau rugi neto dari hasil operasi perusahaan dalam 2 periode atau lebih. Apabila laporan keuangan dianalisa dengan mengadakan pembandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode, maka analisa yang demikian dinamakan analisa horizontal atau analisa dinamis. Sedangkan apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi 1 periode saja, maka analisa tersebut disebut dengan analisa statis atau analisa vertikal. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu dengan mengadakan atau menggunakan analisa yang dinamis, maka akan diperoleh hasil analisa yang lebih memuaskan. Karena dengan laporan keuangan yang diperbandingkan untuk beberapa periode, akan diketahui sifat atau tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dalam metode analisa pembandingan ini dapat ditujukan dalam beberapa hal, yaitu 1. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam nilai rupiah. 2. Kenaikan atau penurunan dalam nilai rupiah. 3. Kenaikan atau penurunan persentase. 4. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. 5. Dinyatakan dalam persentase dari total. Keuntungan utama dapat diketahuinya perubahan atau pengurangan ini adalah karena perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas dan dapat segera diadakan penyelidikan atau analisa lebih lanjut
serta menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah bentuk atau kolom-kolom yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dapat diperbandingkan. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk laporan keuangan yang dapat diperbandingkan. Nah, jadi dapat kita lihat pada kolom C, ini menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam absolutnya. Itu jumlah dalam rupiah. Sedangkan pada kolom D, ini menunjukkan pertambahan atau pengurangan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Prosentase ini juga dapat dihitung dengan membagi jumlah pertambahan atau pengurangan dari setiap pos dengan jumlah yang terdapat dalam laporan tahun sebelumnya atau tahun yang dijadikan tahun pembanding. Nah, yang biasa dijadikan tahun pembanding ini adalah tahun dasar. Namun, apabila data tahun pembandingnya ini ternyata kosong atau negatif, maka perubahan dalam prosentase ini tidak dapat ditentukan. Namun, jika data pembandingnya ini ada nilainya, sedang data yang diperbandingkan ini kosong, maka perubahan dalam prosentase ini masih dapat ditentukan. Selanjutnya pada kolom E, atau yang biasa dikenal dengan kolom rasio. Ini dapat dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan dengan tahun pembanding atau tahun dasar. Nah, jadi rasio ini lebih dari 1. Itu memiliki maksud bahwa jumlah dalam tahun yang dibandingkan ini lebih besar daripada jumlah dalam tahun pembanding. Atau hal ini menunjukkan adanya kenaikan. Namun, jika rasio ini lebih rendah daripada 1, ini berarti terjadi penurunan. Nah, pada kolom F atau prosentase dari total, ini dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing pos aktiva dengan jumlah aktivanya dan masing-masing pos pasiva yang membagi dengan jumlah pasivanya. Sedangkan pos-pos biaya juga dapat dibagi dengan jumlah penjualan bersih. Nah, dari adanya perbandingan laporan keuangan ini dengan menunjukkan data absolutnya, maka kita akan mendapatkan sebuah kesulitan. Karena hal ini terjadi sulit untuk mengetahui adanya hubungan ataupun perubahan yang penting di antara data absolut. Oleh karena itu, dalam melakukan perbandingan tersebut, ditunjukkan juga kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiahnya. Nah, dalam jumlah rupiah ini terdapat besar perubahan dari tahun ke tahun yang sebaiknya juga diikuti dengan menentukan perubahan relatifnya yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Sehingga kita mengetahui proporsi perubahan yang terjadi. Seperti contohnya piutang dan utang yang masing-masing telah bertambah Rp25.000. Jika kita lihat dari jumlahnya memang terlihat sama. Namun jika dinyatakan dalam bentuk prosentase, maka perubahan atau pertambahan prosentase untuk piutang ini hanya meliputi 10%. Sedangkan dalam utang ini meliputi 50%. Berbeda kan? Oleh karena itu perlu diketahuinya prosentase dari total untuk masing-masing pos tadi,
sehingga kita akan mengetahui perubahan proporsi masing-masing pos tersebut dari periode ke periode berikutnya. Selanjutnya adalah tahun pembanding. Nah, apabila dalam laporan keuangan yang diperbandingkan itu terdiri dari dua neraca atau laporan laba rugi dari dua periode, atau antara neraca dan laporan laba rugi yang direncanakan dengan realisasinya, maka penentuan data pembandingnya tidak akan ditemukan kesulitan, yaitu bahwa data tahun sebelumnya atau data yang direncanakan yang digunakan sebagai pembanding. Tetapi kalau data atau laporan keuangan yang diperbandingkan itu lebih dari dua periode atau tahun, maka yang digunakan sebagai pembanding, tahun pembanding, adalah dengan cara-cara berikut ini. Jadi yang pertama adalah tahun yang paling awal ini digunakan sebagai tahun pembanding. Jadi berikut ini adalah contoh kolom laporannya. Dan yang kedua yaitu dengan cara perbandingan yang dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Dan berikut ini adalah contoh kolom laporannya juga. Dan yang ketiga yaitu dasar perbandingannya adalah rata-rata dari jumlah kumulatif semua periode yang bersangkutan. Dan hal ini akan bermanfaat terutama pada laporan laba rugi. Karena dengan dianalisa, kita dapat mengetahui rata-rata dari beberapa tahun dan dapat menemukan jumlah atau pos mana yang menyimpang dari jumlah rata-rata. Dan dengan begitu, dapat segera kita mencari faktor penyebabnya. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk laporannya. Nah, dan setelah dilakukan perhitungan terhadap data yang diperoleh tersebut, maka selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, yang dimulai dari analisa terhadap perubahan jumlah total. Misalnya yaitu pada perubahan jumlah aktiva. Selanjutnya ada analisa terhadap perubahan subtotal, misalnya yaitu pada perubahan yang terjadi pada aktiva lancar, utang lancar, aktiva tetap, dan perubahan subtotal lainnya. Selanjutnya adalah analisa terhadap perubahan yang terjadi pada masing-masing pos yang dilakukan dengan membandingkan dan menghubungkan antara perubahan yang satu dengan perubahan yang lainnya. Sehingga akhirnya akan mendapatkan hasil analisa atau kesimpulan. Nah, jika laporan keuangan yang dibuat itu secara bulanan ataupun kuartalan, maka perbandingannya pun dapat dilakukan secara bulanan maupun kuartalan dengan pembanding yang dapat diambil dari bulan atau kuartal yang sama dari tahun sebelumnya. Atau dengan membandingkan antar bulan atau kuartal yang berbeda namun masih tetap dalam satu tahun yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.